Shalom semuanya. Ya, ini adalah masuk di bulan 6, saudara yang dikasih Tuhan. Ini adalah BI, ya. Ini menjadi bulan keluarga, ya. Bulan 6 adalah bulan keluarga. Namun nanti kita akan mulai untuk pengajaran atau firman Tuhan tentang keluarga ini di minggu depan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena dari Sinode GPI dihimbau supaya di bulan keluarga ini, di bulan 6 ini kita men-sharekan, kita mengajarkan tentang khotbah tentang keluarga, ya. Jadi kita akan mulai nanti di minggu depan, saudaraku, ada beberapa seri yang akan kita dengarkan. Namun kita selesaikan dulu hari ini untuk seri kemarin yang belum selesai, ya kita lanjutkan karena pengajaran tentang konsel ini, tentang komunitas ini ada kurang lebih 2 seri lagi hari ini dan 1 lagi untuk selanjutnya, ya. Nah, mari kita akan sama-sama belajar tentang tingkatan dalam kehidupan komunitas sel, ya, atau dengan kata lain saya memberikan subjudulnya yaitu komsel atau komunitas yang hidup, ya, komunitas yang berkembang, komunitas yang dinamis, kira-kira persamaannya seperti itu, ya. Suatu hari nanti kita akan komsel tatap muka, ya, dan saya berdoa, saya berharap ketika nanti komsel sudah dibuka, rumah-rumah sudah dibuka untuk bisa komsel dan mulai diatur nanti untuk pemetaannya, ya, wilayah-wilayahnya dan anggota-anggotanya serta gembala-gembalanya ditetapkan. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Ketika komsel ini nanti kembali dibuka dengan satu komsel yang baru, new era, katakan begitu, ya, dalam satu era yang baru, ya. Setelah kita vakum dalam masa pandemi beberapa tahun ini, 1,5 tahun kurang lebih, saudaraku, ya, nanti kita melangkah, di-reset kembali, ya. Kita mulai dari titik nol lagi. Kita memulai sesuatu yang baru kembali dengan paradigma yang baru tentunya, ya. Nah, kalau dulu sebelum pandemi ini banyak kendala-kendala yang dialami oleh komsel atau komunitas-komunitas. Yaitu apa, saudaraku? Yaitu ketika mereka sudah berkumpul begitu lama, ya, kemudian pada waktunya harus multiplikasi, mereka sulit untuk bermultiplikasi. Ya. Dengan alasan apa? Dengan alasan sudah enak, sudah nyaman, sudah enak dengan kumpul dengan keluarga rohani ini, gitu, ya kan? Nah, ini paradigma lama. Nah, memasuki new era yang baru ini, saudaraku, era yang baru ini, kita mau berubah paradigma kita. Kita masuk dalam paradigma yang baru di dalam komunitas yang baru nanti, ya. Bagaimana seperti halnya sebuah keluarga, saudaraku. Bisa diklik? Ya, seperti halnya dalam sebuah keluarga. Tadi. Nah, dalam diri manusia terdapat tingkatan kehidupan, ada fase-fase kehidupan, perkembangan, yaitu kita dari bayi, saudaraku, ya, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, setelah anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi orang tua. Nah, setelah menjadi orang tua, tentunya, ya, yang tadinya bayi ini, yang kemudian bertumbuh menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan jadi orang tua, tentunya orang tua yang baru ini, ya, dia akan siap untuk bermultiplikasi. Betul, saudaraku? Ya, dia akan siap untuk memisahkan diri dalam tanda kutip. Ya, dia akan, Alkitab berkata, dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dia akan membangun sebuah keluarganya sendiri. Karena dia sudah dewasa. Ya, seperti halnya analogi ilustrasi kehidupan kita yang dari bayi kemudian bertumbuh jadi anak, jadi remaja, dewasa, dan kemudian menikah membentuk sebuah keluarga. Demikianlah dalam kehidupan komsel. Komsel yang sehat, komsel yang bertumbuh, komsel yang dinamis, itu akan mengalami fase-fase seperti ini, saudaraku. Pada waktu awal komsel itu dibentuk, itulah bayi. Komsel itu seolah-olah masih bayi. Kemudian seiring berjalannya waktu, komsel itu mulai ada pertumbuhan, ada peningkatan. Anggota jemaatnya yang tadinya bayi rohani sudah mulai bertumbuh, semakin dewasa.
Dan sampai titik tertentu semuanya sudah menjadi dewasa, dan nggak mungkin keluarga Komsel pertama ini terus kumpul terus, saudaraku. Seperti keluarga tadi, anak ini setelah dewasa harus siap membentuk sebuah keluarga baru. Demikian juga Komsel, begitu jemaat anggotanya sudah mulai bertumbuh, harus siap membentuk Komsel yang baru, keluarga Komsel yang baru, saudaraku. Inilah Komsel yang sehat. Nah, saya berharap, saya berdoa nanti Komsel ke depan ini akan lebih baik lagi, saudaraku, ya. Sehingga setiap anggota jemaat, jikalau mereka punya paradigma yang baru, mereka akan selalu siap kapanpun waktunya. Karena anggota Komsel itu nggak bisa terlalu banyak, saudaraku. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ideal berapa anggota Komsel yang efektif. Makanya Tuhan Yesus hanya mengambil 12 orang murid sebagai komunitasnya. Dan dari 12 murid itu, Tuhan Yesus masih membentuk Komsel inti yang terdiri dari 3 orang. Dari 12 murid itu, dia ambil 3 orang lagi, saudaraku, sebagai komunitas inti yang mendampingi, yang dekat dengan Yesus. Siapakah mereka? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau sudah perhatikan di cerita-cerita kisah di Alkitab Perjanjian Baru, dalam kisah-kisah di Alkitab, selain Yesus punya 12 murid, tapi Tuhan Yesus itu selalu dalam beberapa momen mengajak 3 orang muridnya ini. Perhatikan waktu berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditemani oleh 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini 3 orang ini selalu ada dekat dengan Yesus, yang dibawa Yesus dalam momen-momen tertentu. Kemudian waktu peristiwa Yesus sedang naik ke gunung yang tinggi, Alkitab mengatakan begitu, gunung yang tinggi. Ada yang berkata, ada yang menafsirkan ini gunung Tabor atau gunung apa ya namanya ya? Ya, Gunung Tabor. Ya. Di sana Tuhan Yesus mengubah dirinya, menyatakan siapa sesungguhnya dirinya. 3 orang muridnya ini melihat, menyaksikan bagaimana Yesus itu berubah wujudnya, yang penuh dengan kemuliaan. Dan di situ Yesus menyatakan jadi dirinya, aku ini Allah itu sendiri. Dalam kesempatan-kesempatan yang lain, selalu 3 murid ini yang menyertai Yesus, yang diajak Yesus, ayo Petrus, Yakobus, Yohanes ikut aku. Bukan berarti 12 atau 9 murid yang lainnya diabaikan, bukan. Makanya di dalam komunitas sel nantinya ada anggota-anggotanya. Seperti seolah-olah ini 12 murid, tetapi ada pengurus intinya nanti. Ada gembala kulnya atau gembala Komselnya, ada sekretarisnya atau ada wakilnya, dan ada sekretarisnya. Inilah 3 orang ini yang akan memikirkan, yang akan menggembalakan anggotanya, bekerja sama, bersinergi, sehingga Komsel ini akan bertumbuh, memikirkan bersama-sama bagaimana keluarga rohaniku ini bisa bertumbuh dan bisa bermultiplikasi dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak, memenuhi amal agung Tuhan Yesus. Siap saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, masuk dalam komunitas yang baru nanti, kita punya paradigma yang baru. Semua harus punya mindset, harus punya pola pikir, saya ada di Komsel nanti, saya harus bertumbuh. Lihat perjalanan bangsa Israel, saudaraku. Perjalanan bangsa Israel itu sama. Analogi kalau kita tarik, ada sebuah tipologi atau ada garis merah, benang merah dalam kehidupan kita, saudaraku. Apa itu? Peristiwa yaitu dengan keluarnya umat Israel dari tanah Mesir, yang disebut adalah tanah perbudakan. Peristiwa keluarnya Israel, umat Israel dari Mesir, dalam kehidupan kita sekarang ini, itu menggambarkan kehidupan kita yang keluar dari perbudakan dunia ini. Kehidupan kita yang lama kita tinggalkan. Itu persamaannya. Saya ulang ya,
keluarnya umat Israel dari Mesir itu sama dengan kehidupan kita, itu menggambarkan kehidupan kita yang keluar dari kehidupan dunia ini. Kehidupan yang lama kita tinggalkan, kita menjadi satu manusia yang baru, yang dipanggil Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka masuk ke tanah padang gurun. Nah, di padang gurun itu, apa yang terjadi, saudaraku? Mereka dihadapkan dengan satu kondisi. Ketika orang-orang Mesir mengejar, mereka dihadapkan pada depan laut, kiri juga nggak bisa lari, sementara dari belakang pasukan Mesir mengejar. Akhirnya laut Tebrong dibelah, dan mereka berjalan di tempat yang kering, di tengah-tengah laut. Ini menjadi sebuah benteng, saudaraku, kiri kanannya. Ya, kalau sudah pernah ke SeaWorld, ya di Jakarta, nah itu gambarnya kira-kira begitu. Sudah jalan di tengah-tengah, di kiri kanannya ada lautan, ada ikan-ikan dan sebagainya. Itu kira-kira gambarnya kayak begitu. Mereka jalan di tempat yang kering. Ini berbicara tentang apa untuk kehidupan kita sekarang ini, dalam kehidupan rohani kita? Itu berbicara tentang baptisan. Ya, peristiwa umat Israel melewati laut Tebrau di tempat yang kering, berjalan di tengah laut, itu merupakan baptisan air. Jadi apa dalam konteks kita sekarang? Setelah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita bertobat. Nah, ya, kita bertobat, kita masuk dalam baptisan air, kelahiran baru dan baptisan air. Peristiwa keluarnya kita dari kehidupan dunia itu adalah kelahiran baru kita. Setelah kita lahir baru, kita dibaptis air secara selam. Gambaran umat Israel ada di antara air itu adalah gambaran mereka sedang diselam, saudaraku. Itulah gambaran baptisan yang sejak dalam perjanjian lama sudah dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Ya, kemudian mereka berjalan setelah dibaptis apa? Kan nggak berhenti, saudaraku. Karena tujuan mereka adalah tanah perjanjian. Sama. Kehidupan kita pun sekarang ini tujuan akhirnya nanti adalah tanah perjanjian, yaitu surga, kehidupan kekal. Itu yang dijanjikan Tuhan. Kalau zaman Israel yang dijanjikan Tuhan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian itu bagi kita sekarang itu adalah surga, hidup kekal, keselamatan kekal. Kita sedang menuju ke sana. Tahap-tahapannya seperti itu: lahir baru, bertobat, lahir baru, keluar dari Mesir, ya kan, kemudian dibaptis. Setelah itu apa? Mengalami baptisan api. Apa dengan kata lain? Ada proses pendewasaan. Ya, ada proses yang dimana umat Israel itu harus mengalami perubahan paradigma, perubahan cara berpikir. Kenapa? Tuhan ngomong begini, aku tahu kok jalan yang terdekat bagi umat Israel itu untuk bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Aku tahu jalan itu cukup bisa ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih sekitar 11 hari sampai 14 hari. Tuhan tahu, tapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membuat mereka berputar. Ya, jalannya dibuat berputar oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka belajar untuk berperang. Supaya mereka meninggalkan mentalitas budak mereka. Bayangkan, 430 tahun mereka ada di Mesir. Indonesia yang 32 tahun saja, ya, dalam pemerintahan yang lalu, ini masih sulit berubah, saudaraku, dengan budaya korupsi dan sebagainya. Sampai hari ini sulit berubah. 32 tahun. Saudara bisa bayangkan 430 tahun ada di tanah Mesir. Cara berpikirnya, cara pandangnya, sifat karakternya, semuanya keduniawian Mesir. Sulit untuk berubah. Makanya perlu dimasukkan di padang gurun, diproses, dimurnikan di padang gurun. Sama, saudara, kehidupan kita pada masa ini. Kita setelah lahir baru, bertobat, lahir baru, dibaptis. Enggak tiba-tiba kita menjadi manusia baru langsung berubah semuanya jadi baik, jadi kayak malaikat. Enggak, saudaraku. Ya, karena masih melekat kedagingan kita, dosa-dosa masih tabiat dosa masih ada dalam kehidupan kita. Itu yang harus dikikis.
Caranya bagaimana? Pengikisan tabiat lama kita, dosa-dosa kita itu kedagingan keduniawian kita tuh dikikis hanya bisa melalui proses padang gurun. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita ada di padang gurun diproses di situ. Nah, ini yang menarik saudara begini. Satu hal, ya, ketika mereka setelah dibaptis umat Israel keluar dari laut terberau itu, saudara baca perhatikan baik-baik. Apapun yang diminta oleh umat Israel, Tuhan penuhi. Wah, kenapa? Karena mereka bayi rohani. Saudara bayangkan yang pernah punya bayi, ya kan? Yang setiap bayinya nangis, pasti langsung dikasih. Nangis, langsung dikasih. Bayi rohani minta apapun selalu dipenuhi. Demikian juga kita. Mungkin ketika kita habis dibaptis, kita tuh berdoa apapun sama Tuhan dikabulkan. Mungkin saya merasakan, wah iya dulu tuh saya doa sama Tuhan setelah dibaptis, minta ini dikasih, minta ini dikasih, minta ini dikasih, gampang banget. Ya, karena bayi rohani, saudara. Sampai terus berjalan, saudara. Mereka dilatih berperang, mereka menghadapi tantangan-tantangan. Sama seperti kita kan dilatih oleh Tuhan, ada masalah, ada tantangan, ada ujian. Kita bisa nggak melaluinya? Kita bisa nggak meresponi dengan benar? Nah, itulah proses pertumbuhan kita. Demikian juga dengan Komsel. Komsel begitu lahir, itu bayi rohani. Diharapkan nanti di Komsel itu melalui 3 pengurus ini utama di Komsel itu, gembala, wakil, dan sekretarisnya. Diharapkan anggota-anggota yang mungkin baru keluar dari Mesir terjaring oleh jalan Komsel itu, mereka masuk di Komsel itu. 3 pengurus ini harus punya satu visi, punya satu tujuan, punya satu harapan, punya satu doa supaya anggotanya ini dibaptis semua, lahir baru dan dibaptis semua. Kemudian setelah itu diajar, dimentor, dimuridkan di Komsel itu sampai bertumbuh dewasa. Mungkin awalnya setelah itu mereka minta ini, minta itu terpenuhi, tapi diingatkan bahwa itu ada fasenya, ada masanya. Tidak seterusnya selamanya. Setelah kita melewati masa bayi rohani itu, kita minta apapun akan diberi Tuhan. Enggak, saudaraku. Sampai di satu titik dalam perjalanan umat Israel, setelah mereka ada di Gilgal, ya, hampir menyeberang, itu udah zaman Yosua, udah melewati zaman Yosua, udah masuk zaman Yosua, karena Musa sudah mati. Musa nggak boleh masuk tanah perjanjian dan digantikan oleh Yosua. Ini pun ada pesannya, saudaraku. Kenapa Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian? Ada satu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian dan harus digantikan oleh Yosua? Ternyata ini salah satunya, walaupun ini tidak tertulis, terlihat jelas di Alkitab. Tapi ada satu gambaran begini, saudara. Musa itu kan dia yang membawa Taurat. Dia yang menyampaikan, dia yang menerima Taurat dari Tuhan dan menyampaikan kepada umat Israel. Memang Musa dicatat. Kenapa? Dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Mazmur mencatat. Kitab Mazmur menjelaskan kenapa Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Versinya Mazmur dikatakan bahwa Musa teledor dengan kata-katanya. Musa teledor dengan kata-katanya, sehingga apa? Hatinya menjadi pahit. Nah, ini gambaran, saudara. Hati-hati ya. Peristiwa Musa tidak masuk tanah perjanjian itu karena kata-katanya teledor dan hatinya menjadi pahit. Apa yang menyebabkan Musa jadi pahit? Karena yang harusnya dia berkata-kata kepada gunung batu supaya mengeluarkan air, tetapi dia pukul gunung batu itu. Dia sudah tidak taat. Dia tidak tepat melakukan perintah Tuhan di situ. Ketaatan. Nah, teledor dalam kata-katanya, hatinya menjadi pahit dan tidak taat yang ketiga. Itu yang menjadi penghalang penyebab Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Tetapi selain 3 hal ini,
Ada satu pesan penting Tuhan begini, artinya begini, bahwa hukum Taurat, Musa itu gambaran hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, saudaraku. Dengan tidak masuknya Musa ke dalam tanah perjanjian, kalau dalam konteks sekarang tanah perjanjiannya kan surga, keselamatan kekal. Musa gambaran hukum Taurat. Artinya apa? Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, tapi digantikan oleh Yosua. Yosua itu adalah artinya Tuhan juru selamat. Sehingga dari kata Yosua itu muncul kata Yesus akhirnya. Kata Yesus itu berasal dari Yosua itu, jadi ada kesamaan antara Yosua, kata kalimat Yosua dan Yesus itu ada kesamaan makna, ada kesamaan pesan. Artinya untuk masuk tanah perjanjian, untuk masuk ke surga mengalami hidup yang kekal, itu harus dalam satu nama, Yesus. Gak bisa dengan hukum Taurat, gak bisa. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Yang bisa membawa kita kepada keselamatan adalah Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Demikian juga nanti Komsel. Ya, perhatikan. Ketika nanti Komsel itu mulai bertumbuh, Komsel ini siap bermultiplikasi. Amin. Perhatikan jemaat anggotanya. Kasih tahu mereka, ingatkan mereka bahwa setelah mereka melewati masa fase bayi rohani, mereka nanti tidak akan mengalami lagi seperti dulu bayi rohani yang minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Zaman Yosua tadi, Tuhan mengatakan ini, mulai hari ini, kata Tuhan, engkau tidak akan lagi makan mana dari surga. 40 tahun mereka menikmati berkat dari Tuhan, mana surga. Tetapi setelah mereka menginjakkan di pintu gerbang tanah perjanjian, Tuhan stop mananya. Mulai hari ini engkau akan makan dari apa yang kau kerjakan di tanah perjanjian. Ada pendewasaan. Demikianlah juga Komsel nantinya. Mungkin awalnya perlu disupport, perlu dibantu. Mungkin datangkan mentor dari Komsel yang lain, datangkan siapa atau apa, pokoknya disupport dalam segala hal awalnya. Tetapi jangan mentalitasnya terus ingin disupport terus Komselnya. Belajar untuk dewasa, belajar untuk mandiri, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dari pemimpinnya dulu, dari gembala kulnya dulu, dari pengurusnya dulu. Dewasa rohani. Nanti bawa anggotanya untuk bertumbuh dewasa. Suatu hari nanti Komsel itu harus bisa menjadi berkat bagi komsel-komsel baru yang akan dibentuk kemudian. Ya, jadi mentalitas ini harus mulai dibentuk. Makanya ini perlu di-sharingkan, saudara. Ya, ini perlu di-sharingkan. Setelah nanti komsel itu mulai ada paling tidak 12 anggota, kita ikuti Yesus, ya kan? Kita ikuti komunitasnya Yesus 12. Setelah misalkan lebih dari 12, ya kan? Katakan 15 saja, langsung multiplikasi. Ya. Kalau diperlukan sudah dewasa semua, ini anggotanya 12 sudah dewasa semua, ya sudah langsung belah aja, langsung multiplikasi aja. Karena dia sudah siap menikah dalam tanda kutip, sudah siap untuk berkeluarga sendiri, ibaratnya seperti itu. Gak apa-apa, nanti komselnya jadi misalkan jadi 6 orang, kan belah jadi 2. Jadi 6 orang, gak apa-apa. Cari jiwa lagi, jangkau mereka yang tidak tergembalakan. Mereka gak punya arah tujuan hidup, mereka yang gak punya gembala, mereka gak berdapat makanan rohani, yang tak tergembalakan, yang punya masalah berat tapi gak tahu harus bagaimana. Ajak mereka, ayo kita ke komunitasnya yuk, makan makanan rohani di sana. Bawa, diajar sampai dibaptis, diajar terus dimulihkan, didewasakan, dilatih untuk melayani di situ, dilatih untuk memperhatikan orang lain, melayani orang lain, akhirnya bertumbuh. Berkembang lagi, jadi 12 lagi, siap bermultiplikasi lagi. Jangan punya mentalitas seperti dulu zaman lalu, saudara. Aduh, nggak enak.
jangan berpisah, ya kan? Dulu Komsel Bawaslu seperti itu di mana-mana, saudaraku, di mana-mana seperti itu. Waktunya sudah membelah, sudah dewasa semua, nggak mau. Wah, udah enak, kumpul, nyaman. Saudara bisa bayangkan dalam sebuah keluarga jasmani kalau seperti itu gimana, saudara? Anaknya udah gede, udah nikah, tapi masih jadi satu semua. Problem berat itu, saudara. Rentan dengan masalah tentunya. Dalam satu rumah sampai ada 5 keluarga, misalkan anak-anaknya 5 keluarga semua, tapi nggak berpisah, nggak meninggalkan, nggak bentuk keluarga sendiri. Itu rentan dengan masalah, saudara. Komsel juga sama, begitu sudah dewasa, siap berkeluarga sendiri, siap bermodifikasi, ayolah. Bila perlu, nggak apa-apa bicara. Pak Gembala atau Bu Gembala di Komsel misalkan, ya kan? Bukan atau Pak Gem di Komsel, di kota Komsel, ya kan? Saya ada beberapa jiwa nih di wilayah saya, di dekat rumah saya. Gimana kalau saya gembalakan mereka? Oh, dorong mereka, support mereka, ya bagus. Memang itu harus seperti itu. Kapan kamu siap? Ayo, minggu depan mulai bikin keluarga sendiri di komunitas di wilayah mereka. Inilah pertumbuhan yang sehat, saudaraku, seperti ini. Amin, saudaraku. Amin. Ya, diberdayakan. Anggota-anggotanya diberdayakan. Semuanya harus bertumbuh. Kemarin di Komsel virtual, di Komsel lewat Google Meet kemarin, saudaraku, ya kan? Kita diajarkan di Komsel itu bagaimana kalau kita itu menanam sebuah tanaman atau tumbuhan, kita berkebun, tapi ternyata setelah sekian tahun ini nggak bertumbuh-tumbuh. Ada yang bertumbuh tapi nggak pernah berbuah, saudaraku, sudah puluhan tahun tapi nggak berbuah. Bagaimana, saudaraku? Tebang, ganti yang baru, ya kan? Ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Demikian juga kita. Kehidupan kita ini seperti pohon. Kehidupan kita ini seperti tanaman yang ditanam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sehingga apa? Seperti pohon berarti kita pun harus bertumbuh. Kalau kehidupan saudara tidak bertumbuh, berarti sebuah tanda tanya. Hidup kita ini hidup gak? Gitu loh, ya kan? Saya ini hidup tapi hidup gak ya? Buktinya hidup apa? Berbuah. Ada 3 golongan, ada tiga golongan orang yang hidup. Yang pertama asal hidup, ya kan? Asal hidup tuh nggak punya tujuan. Ya pokoknya hidup aja lah. Mau apapun ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada harapan untuk mencapai sebuah pencapaian tertentu. Saya punya harapan ini, saya punya target ini, saya punya kerinduan ini. Nggak punya, itu asal hidup, saudara. Orang yang asal hidup, mentalitasnya seperti itu. Pokoknya asal bisa setiap hari cukup makan, sudahlah. Tapi nggak ada pencapaian di bidang-bidang yang lain, nggak ada. Ya udah gitu aja. Contoh misalkan ada seorang pedagang, ya, pedagang koran, pedagang majalah. Dari kecil, dari remaja, karena kondisi ekonomi keluarganya nggak mendukung, dia berjualan koran, dia berjualan majalah dari zaman dia remaja. Sekarang udah umur berapa tuh, 50-an lebih, mungkin hampir 60 mungkin. Sepanjang hidupnya dia tetap sampai hari ini jadi penjual majalah. Gak pernah ada harapan untuk berubah, untuk lebih baik, gak ada. Ini seperti seolah-olah hidupnya asal hidup. Tapi kalau kita benar-benar hidup kita itu akan berkembang, akan dinamis, akan bertumbuh dan akan berbuah. Itu gambaran orang yang benar-benar hidup. Tetapi ada yang kedua, orang itu hidup tapi mati, saudaraku. Kelihatannya hidup tapi mati. Perasaannya mati, pikirannya mati. Gak apa ya? Ya hidupnya yang pokoknya mati aja, tapi seperti kayak hidup gitu, saudaraku. Tapi yang ketiga, kita harus ada di golongan ketiga ini, orang yang hidup dan benar-benar hidup.
Dengan ditandai apa? Bertumbuh, berbuah, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Komsel pun juga sama nantinya, ya. Harus seperti pohon, bertumbuh dan berbuah. Siap, saudaraku? Siap semuanya? Nanti dimulai dari gembala-gembala bidang, ada 4, ya. Di kita ini ada 4 gembala bidang, ya. Ada tim penggembalaan. Ada gembala di bidang persekutuan itu Pak Ginting, ada gembala di bidang pemuritan itu Bu Asih, ada gembala bidang profetik itu Pak Silabang, dan ada gembala di bidang next gen, ya anak-anak muda itu ada Elis. Diharapkan dari 4 orang ini, dari gembala ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Diperlukan sebuah leadership atau kepemimpinan. Kita kemarin sudah belajar ya tentang kepemimpinan Komsel ya. Nah itu boleh dipraktekkan nanti. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya berharap berdoa dari 4 gembala bidang ini. Ayo, yang kemarin kita belajar ada inisiatif, ada kreativitas, ada inovasi-inovasi baru, hal-hal baru yang dikembangkan, hal-hal baru yang dikerjakan. Ayo saya motivasi. Nanti dari 4 gembala ini tambah 1 ada sekretaris juga kita, ya kan, ada tim diakonia, ada tim keuangan juga. Nanti dari para pemimpin-pemimpin ini, ayo jadi mentor-mentor bagi mereka. Tolonglah mereka anggota kita di dalam penata layanan kita untuk bertumbuh, saudara. Jangan bertumbuh sendiri, tapi tolonglah orang lain juga untuk bertumbuh. Bilang kiri kanan dulu. Ayo kita menolong orang lain untuk bertumbuh. Haleluya. Bayangkan kalau hidup saudara terus hanya bagi rohani terus, apa jadinya saudaraku? Mentalitas saudara, mentalitas bayi rohani terus, minta terus, mintanya dibantu terus. Kita harus punya mentalitas yang lebih dewasa, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, next berikutnya, selanjutnya. Ada tahap pembentukan, ya. Komunitas akan masuk dalam masa bulan madu yang tadi saya katakan. Wah enak, lagi pertama itu enak. Kumpul, wah enak sekali, erat sekali, ya kan, damai, rukun, bulan madu soalnya Komselnya. Kayak keluarga kan habis menikah bulan madu senang-senang. Nah ini siapa Komsel baru dibentuk tuh enak, ya. Kemudian di mana komunitas baru saja dibentuk, setiap anggota, khususnya anggota baru, saling berkenalan, merasakan gembiraan, sukacita. Tapi ingat, perhatikan, fase itu akan berlalu. Akan bersiap dengan satu fase yang baru. Ketika kita masuk dalam fase yang baru, paradigma harus baru. Fasenya berubah, paradigma pikiran kita harus berubah. Amin, saudaraku. Karena Tuhan tidak mau kan untuk tanah perjanjian masih bawa mentalitas Mesir. Tuhan tidak mau, ini harus dikikis dulu, ini harus dibuang dulu, supaya mereka nanti tanah perjanjian punya mentalitas baru. Bayangkan ketika mereka nggak bisa menang di padang gurun, mereka nggak bertumbuh. Ketika Tuhan mengaku stop mana, waduh kaget mereka. Selama ini enak diberi mana terus. Minta daging, kasih sama Tuhan daging. Minta apa? Kasih sama Tuhan. Tapi ketika sudah nggak siap untuk berubah, masuk pada gurun, sudah sulit. Karena itu pesan buat kita semuanya, ingat, ketika fase kehidupan kita mulai berubah, paradigma kita harus berubah. Amin. Semuanya harus berubah, baik dari pihak kitanya maupun pihak anggota yang lainnya. Di dalam komunitas itu semua harus berubah, komunitas itu. Bukan hanya murid ini yang berubah, tetapi kita sebagai leader pun harus berubah. Kita sebagai orang tua pun harus berubah. Kita sebagai mentor juga harus berubah. Semuanya berubah, menyatukan tujuannya. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya. Ada dua. Yang kedua, tahap transisi. Ya ini, ya kan? Ada transisi tadi dari dari Mesir ke padang gurun, itu masa transisi. Dari padang gurun masuk Laut Teberau, melewati Laut Teberau, mereka hidup dan setelah baptisan tadi
Itu fase yang berikutnya juga, transisi lagi saudaraku. Ya. Sampai mereka sudah mau masuk tanah perjanjian sebenarnya. Sudah di pintu gerbang yang namanya Kadesi Barnea saudaraku. Tapi di situ mereka gagal. Itu tahun kedua. Tahun kedua mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun 2 tahun, karena berputar-putar 2 tahun baru nyampe di pintu gerbang tanah perjanjian. Tetapi karena mereka gagal di situ, Tuhan bilang berputar lagi. 38 tahun akhirnya sudah ada tambahannya. Bayangkan sudah. Ini tahap transisi kita harus siap. Amin, saudaraku. Setiap kita akan mengalami masa-masa transisi. Seperti halnya kita dulu lagi enak-enak ibadah, tiba-tiba ada masalah. Ada masalah. Itu masa-masa transisi kita. Tapi kita harus tekun, lewati sabar, lewati semuanya itu. Amin. Ketika kita menang, Tuhan berikan rewardnya. Tuhan berikan hadiahnya. Amin, saudaraku. Ya, next berikutnya. Yang ketiga, setelah itu kita masuk dalam tahap komitmen. Saat komunitas sel berhasil melewati masa konflik, masa transisi itu pasti ada konflik, ada gesekan, ada benturan, ada ketidaksamaan pendapat mungkin. Itu bisa terjadi, tapi di situ proses pendewasaannya. Akan masuk tahap komitmen. Dalam tahap ini komunitas masuk ke dalam masa pembentukan ilahi untuk menjadi sebuah komunitas yang solid dan sehati. Bisa jadi masa transisi itu menjadi sebuah penyaringan. Nah, itu bisa terjadi di situ. Ya. Kalau yang sekam kena angin, kena masalah, dia terbang. Tapi kalau dia gandum, dia akan tetap jatuh di tempatnya. Dia akan semakin komitmen, dia akan semakin kuat, dia akan semakin menjadi berkat, dia akan semakin berkualitas. Tapi kalau dalam masa transisi itu sekam, ternyata sekam itu ringan, kayak sudah lagi menapi, ya kan? Kan ada yang terbang kan, itu sekamnya itu, bus. Tapi yang berat jauh. Artinya dalam masa transisi itu, dalam masa pembentukan tadi itu, sudah harus semakin punya kualitas, imannya punya kualitas, pengharapannya punya kualitas, kasihnya punya kualitas. Ya. Maka sudah akan bisa berkomitmen. Ternyata masa transisi itu membentuk komitmen kita. Apakah kita akan komitmen atau tidak? Next selanjutnya, selanjutnya apa? Tahap penginjilan. Pada tahap ini komunitas saya masuk dalam masa melayani. Nah, sudah mulai dewasa, ada komitmen seperti pohon yang ditanam. Nah, kembali lagi ya. Kekristenan seperti pohon yang ditanam. Saudara, ini pohon, Kristen pohon salah satunya. Analogi buat saudara dan saya salah satunya adalah Kristen pohon. Berarti artinya apa? Kalau Mazmur 1 tadi berkata seperti pohon yang ditanam. Berarti kehidupan saudara harus bagaimana? Halo? Ya? Tumbuh. Sebelum tumbuh harus ditanam dulu kan? Kan seperti pohon yang ditanam. Bagaimana sudah bisa bertumbuh kalau nggak tertanam? Kalau zaman dulu masih banyak yang JJS, jalan-jalan, ibadahnya jalan-jalan, dengan berbagai motivasi. Tetapi sekarang ini saya menyampaikan sebuah kebenaran ini. Jangan lagi suka jalan-jalan, saudara. Karena kita tahu sekarang aku ini pohon, harus tertanam. Amin. Ayo berikan diri kita tuh tertanam dalam satu tanah penggembalaan. Saudara akan bertumbuh
1 minggu lagi cabut, tanam lagi di tempat lain. 1 minggu cabut lagi, pindahin ke ladang yang lain. 1 minggu lagi, gitu lagi. Praktekkan nanti. Wah, sudah pernah praktek? Suka tanam-tanaman? Bu, berani buatin? Sudah pernah praktek belum seperti itu, Bu? Sudah pernah praktek seperti itu belum? Nanam sesuatu, seminggu cabut, tanam lagi. Seminggu cabut, tanam lagi. Belum pernah ya, Bu ya? Coba Bu nanti, Bu. Mati loh pasti. Kalau nggak percaya, coba praktekkan. Untuk survei lah, untuk menguatkan apa ya, tesis kita. Untuk cari tahu itu bener nggak sih? Praktek nanti ya di rumah masing-masing ya. Nanti minggu depan kasih laporan ke saya. Amin. Sekarang ini nggak bisa, saudaraku. Kita tidak menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan sudah dekat. Amin. Dulu mungkin nggak berani ngomong seperti ini, tapi sekarang saya berani ngomong. Karena ini sudah dekat waktunya Tuhan. Sudah harus bertumbuh. Amin. Sudah harus berbuah. Mazmur juga menulis, Tuhan menanam di baitnya. Nah, ada kata-kata seperti itu, Tuhan itu menanam di baitnya. Jadi ternyata ini kuncinya untuk pertumbuhan tuh ini, saudaraku. Memang nanti ketika kita tertanam di situ, ya tadi ada masa-masanya kan. Ketika pertama mungkin tertanam, wah enak, komunitasnya enak, aduh, ramah-ramah, ya kan, suka memberi, memperhatikan. Tapi masa itu akan berlalu, saudaraku. Nggak seterusnya. Ini paradigma harus berubah. Amin. Nanti semakin kenal ada gesekan, ada konflik pasti. Tapi lewati masa itu. Amin. Sampai nanti sudah lewati, saudara kan bisa komitmen. Yes. Setelah saudara bisa komitmen, saudara akan melayani. Siap, saudaraku. Karena itu salah satu hal yang perlu ditekankan. Sebelum sudah sampai pada tahap melayani, tahap ini lalui. Lahir baru, bertobat, lahir baru, dibaptis. Tertanamlah dalam konsel. Saudara nggak bisa hanya dapat makanan rohani 1 minggu 1 kali, nggak bisa, saudaraku. Hanya di tiap ibadah minggu sudah datang dapat makanan rohani. 1 minggu sudah hidup di luar, di dunia marketplace. Sudah nggak pernah lagi makan makanan rohani lagi, nggak bisa, saudara. Manusia rohani kita sama dengan manusia tubuh kita juga. Kalau manusia tubuh kita ini perlu makan, bahkan 3 hari, satu hari 3 kali. Makanan untuk rohani kita juga perlu. Sama, saudaraku. Ketika rohani kita, manusia roh kita tidak dikasih makan, ya sama seperti tubuh jasmani kita gak dikasih makan, itu gimana jadinya? Lama-lama lemah. Ingat satu hal ini, saudaraku. Ketika manusia roh kita semakin lemah karena kurangnya asupan makanan rohani, maka yang menjadi lebih kuat adalah manusia daging kita. Tetapi kalau manusia roh kita semakin bertumbuh, semakin kuat, maka manusia kedagingan kita akan semakin kecil, akan semakin lemah. Saudara mau pilih yang mana? Itu pilih. Lewati masa ini. Next berikutnya. Tahap multiplikasi. Mulai berkembang. Seperti umat Israel, kembali sebagai analogi kita perjalanan kehidupan umat Israel setelah masuk di tanah perjanjian, mereka bercocok tanam di sana, mereka tinggal bangun rumah di sana, bangun keluarga di sana, hidup bermultiplikasi di sana di tanah perjanjian. Kita pun dalam proses kehidupan saudara, dalam fase-fase perjalanan kehidupan rohani saudara
Saudara harus masuk dalam masalah multiplikasi. Tanggung jawab untuk melahirkan pemimpin yang baru, tanggung jawab untuk melahirkan murid yang baru, itu tanggung jawab kita semuanya. Itulah amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan berkata, pergilah, semua pergi, jadikan semua bangsa muridku. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan gak ngomong, hai pendeta, pergi. Khusus pendeta saja, pergi. Yang pendeta-pendeta, pergi. Enggak. Tapi Tuhan hanya ngomong pergi, artinya untuk semuanya. Semua punya tanggung jawab untuk bermultiplikasi. Amin. Buah itu dari satu biji yang ditanam, tapi bisa jadi banyak biji. Demikian juga hidup kita, seperti benih. Ketika kita ditanam dari satu biji dari kita ini, bisa bermultiplikasi, kita bisa menduplikasi kita yang lain. Contoh misalkan Pak Ginting, dari satu Pak Ginting bisa melahirkan Pak Ginting yang lain. Amin. Semuanya juga sama. Dari satu Pak Andi menjadi Pak Andi yang lain. Wah, semuanya begitu, semua bermultiplikasi. Saya juga sama. Saya harus menghasilkan Henry yang lain, menghasilkan gembala yang lain, menghasilkan pemimpin yang lain. Semua harus bertumbuh. Yang terakhir, ya, kita baca sama-sama ya yang terakhir ini, untuk kita renungkan dan kita lakukan. Yang 1, 2, 3. Komunitas bukan hanya tempat untuk berkumpul, melainkan tempat untuk bersekutu, berbuah, dan bermultiplikasi. Jadi nanti di komsel nggak usah kita kumpul-kumpul ya saudaraku, apalagi arisan, jangan saudaraku. Kita dilarang di komsel arisan, nggak boleh. Nggak ada yang namanya arisan. Yang ada hanya persekutuan, berbuah, dan bermultiplikasi. Camkan ini, renungkan ini, lakukan. Siap bermultiplikasi? Lewati proses-prosesnya, lewati fase-fasenya. Untuk sampai ke tanah perjanjian, saudara harus keluar dari Mesir, masuk padang gurun, melewati laut Teberau, ya, masuk lagi ke padang gurun. Setelah itu baru lurus masuk ke tanah perjanjian. Kuncinya satu, untuk keselamatan. Yesus Kristus, bukan Musa. Musa gambaran hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, tetapi Yesus juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk dalam perjanjian.